Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, anak soleh dan soleha. Jumpa kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di tema 2, Persatuan dalam Perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. KD 3.3, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. Sebelum memulai, mari kita membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian simak baik-baik. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Seperti halnya tumbuhan, hewan juga melakukan penyesuaian diri. Secara umum, tujuan hewan melakukan penyesuaian diri adalah untuk mempertahankan hidup. Namun secara khusus, tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. Yang kedua, mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat dingin atau kering. Yang ketiga adalah untuk melindungi diri dari pemangsa. Perbedaan jenis makanan yang tersedia di tiap lingkungan mengakibatkan hewan memiliki struktur tubuh yang berbeda juga. Berikut adalah beberapa contoh penyesuaian struktur atau alat tubuh hewan terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah struktur gigi. Perbedaan struktur gigi dapat ditemukan pada jenis hewan karnivor, yaitu hewan pemakan daging, herbivor, hewan pemakan tumbuhan, dan omnivor, hewan pemakan daging dan tumbuhan. Struktur gigi pemakan daging atau karnivor tersusun atas gigi taring yang tajam. Contoh hewannya adalah kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Hewan pemakan tumbuhan atau herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan geraham. Contoh hewan herbivor yaitu sapi, kuda, dan kambing. Hewan pemakan daging dan tumbuhan omnivor memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Contohnya adalah tikus dan kera. Selanjutnya adalah bentuk paruh. Perbedaan bentuk paruh dapat ditemukan pada jenis unggas atau burung. Yang pertama, paruh burung pemakan daging terlihat kokoh, runcing, dan tajam, serta agak melengkung. Gunakan untuk merobek daging. Contohnya paruh burung elang dan burung hantu. Yang kedua adalah paruh burung pemakan madu atau nektar. Bentuknya kecil dan memanjang. Paruh itu digunakan untuk mengisap madu di dasar bunga. Contohnya adalah paruh burung kolibri. Yang ketiga adalah paruh burung pemakan ikan. Bentuknya panjang dan berkantong. Gunanya untuk membawa hasil tangkapan ikannya. Contohnya adalah paruh burung pelikan. Yang keempat adalah paruh burung pemakan biji. Bentuknya pendek, tebal, dan runcing. Gunanya adalah untuk memecah biji-bijian. Contohnya paruh burung pipit dan burung kenari. Yang kelima adalah paruh burung pemakan serangga. Bentuknya runcing agak panjang, berguna untuk mematuk dan mengambil serangga yang ada di balik kulit kayu. Contohnya adalah paruh burung pelatuk. Yang keenam adalah paruh burung unggas pemakan cacing. Bentuknya lebar dan seperti sisir di bagian pangkalnya. Berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Contohnya adalah paruh bebek dan angsa. Yang ketiga adalah bentuk kaki. Variasi bentuk kaki juga dapat ditemui pada burung dan unggas. Selain dipengaruhi oleh jenis makanannya, bentuk kaki burung juga dipengaruhi oleh tempat hidupnya. Yang pertama, kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang tajam. Gunanya adalah untuk mencengkram mangsa dan merobek makanan. Contohnya adalah pada kaki burung elang. Yang kedua, pada burung pengais memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke belakang dan 1 jari menghadap ke belakang.
Gunanya adalah untuk mengais atau menggali tanah dalam mencari makanan. Contohnya adalah ayam. Pada kaki ayam juga memiliki jalu atau dilengkapi jalu yang berguna untuk menyerang musuh. Yang ketiga adalah jenis burung pemakan ikan atau perenang. Biasanya memiliki kaki yang berselaput. Gunanya adalah untuk berenang atau berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya adalah pada kaki burung pelikan. Pada burung pelatuk, pemakan serangga memiliki 2 jari kaki menghadap ke depan dan 2 jari lainnya menghadap ke belakang dengan kuku yang tajam. Kaki itu digunakan untuk memanjat pohon ketika mencari serangga. Yang keempat adalah bentuk mulut. Variasi bentuk mulut terdapat pada serangga. Berdasarkan jenis makanannya, jenis mulut serangga dibedakan menjadi 4, yaitu mulut pengisap, mulut penusuk dan pengisap, mulut penjilat, dan mulut penggigit. Contoh serangga yang memiliki mulut pengisap adalah kupu-kupu. Mulut penusuk dan pengisap dimiliki oleh nyamuk, mulut penjilat dimiliki oleh lalat dan lebah, sedangkan mulut penggigit dimiliki oleh belalang dan semut. Berikutnya yang kelima adalah lidah yang panjang dan lengket. Lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh beberapa hewan seperti cecak, bunglon, dan landak semut. Lidah tersebut digunakan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. Selanjutnya adalah cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi di lingkungan. Misalnya, adaptasi di gurun, kutub laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. A. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Yang pertama adalah unta. Unta merupakan hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Untuk dapat bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian seperti pada gambar berikut. Pada punuknya berisi cadangan lemak yang dapat dicecah menjadi energi. Lalu, usus yang sangat panjang untuk menyerap lebih banyak air dalam makanan. Kemudian, terdapat rambut pada kelopak mata untuk menghalangi debu masuk ke mata saat berjalan di padang pasir. Lalu, telapak kaki yang lembut memudahkan unta berjalan di atas padang pasir. Yang kedua adalah beruang kutub. Beruang kutub hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian, yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Kemudian lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Perlu diketahui, kamuflase adalah kemampuan diri yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa, dan benda di sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Berikutnya yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam dan juga pendengaran yang tajam dan sangat peka. Hal ini berguna untuk mencari mangsa di malam hari. Yang kelima adalah lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia ini hidup di laut. Alat pernapasannya berupa paru-paru.
Oleh karena itu, kedua hewan ini kerap muncul di permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Lumba-lumba dan paus juga memiliki kemampuan ekolokasi sama seperti kelelawar. Yang B, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Yang pertama adalah cecak dan tokek. Cecak dan tokek dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang lengket, memiliki perekat sehingga memudahkan merayap di dinding, dan kemampuan autotomi atau memutuskan ekor untuk mengelabui pemangsa. Yang kedua adalah bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna sesuai kondisi lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengelabui mangsanya. Yang ketiga adalah walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa. Yang keempat adalah landak, memiliki rambut seperti duri dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri. Yang kelima adalah kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor, guna untuk menyerang musuhnya. Lalu yang keenam adalah cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan hitam atau tinta, seperti tinta ya, untuk menghindari diri dari pemangsa. Yang ketujuh adalah ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan menggembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan buntal juga memiliki duri-duri beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri juga dari pemangsa. Yang kedelapan adalah terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu memiliki struktur kulit yang keras. Ya, saat terancam, kedua hewan ini akan menggulung diri, sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Baiklah, sekian penjelasan kali ini. Semoga kalian bisa paham. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.